Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya petani hidroponik Comal yang ada di ketinggian 11 mdpl jalur Pantura Comal Pemalang. Pada video kali ini saya ingin memperlihatkan ciri-ciri tanaman anggur yang ditanam dengan sistem organik. Nah, ini contohnya kalau ditanam sistem organik daunnya akan lebih lebar dan bagus. Ini 70% ditanam dengan sistem organik dan ada sedikit campuran pupuk yaitu NPK 1616. Nah, dan bibit-bibit anggur ini juga saya tanam dengan sistem tidak full menggunakan pupuk kimia, melainkan dengan campuran yaitu dengan sistem organik juga. Dan ini bibit-bibit yang sudah saya siapkan bagi teman-teman yang kemarin memesan tanaman tersebut agar untuk dikembangkan di kebunnya masing-masing. Dan ini contohnya, jika bibit sudah setinggi ini mau ditanam di kebun itu lebih aman dan cepat untuk proses pembuahannya. Kita tinggal tanam di kebun dan kita tinggal membentuk sistem para-para jika ingin membentuk sistem para-para. Dan setelah tersier dan sekunder terbentuk, maka kita tinggal melakukan sistem pembuahan. Dan ini juga tanaman melon yang pernah saya bagikan pada teman-teman. Ini sedikit review dan memperlihatkan tanaman tersebut bahwa sekarang sudah berbuah. Ini daunnya lebih bagus dan kita lebih irit, tidak terlalu boros menggunakan pupuk beli, karena jika kita selalu tergantung pada pupuk yang harus kita beli, maka kantong kita akan mengalami kekeringan. Karena apa? Karena kita itu menanam ini tanaman jangka panjang. Tanaman tersebut pasti membutuhkan pasokan nutrisi. Jika nutrisi tersebut kita ambil dan kita dengan cara membeli, yaitu seperti pupuk-pupuk kimia lainnya yang sekarang semakin lama semakin mahal harganya, maka kita akan mengalami kerugian, yaitu kerugian produksi. Maka dari itu kita harus cerdas dan pandai memanfaatkan limbah di sekeliling kita atau limbah-limbah dapur. Jika ada, kita bisa menggunakan pupuk-pupuk hewani dengan cara difermentasi terlebih dahulu. Dan ini tanaman melon, hasilnya sangat lumayan bagus. Ini tinggal nunggu proses kematangannya saja, sekitar paling enggak setengah bulan lagi. Dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan bibit-bibit yang ukuran seperti ini, alangkah baiknya main dan datang saja ke petani hidroponik Comal. Karena dengan datang sendiri itu lebih bagus dan bisa memilih yang terbaik. Nanti pada video kali ini saya juga akan memperlihatkan tanaman anggur Julian. Tanaman ini juga akan saya rekomendasikan pada sahabat-sahabat semua yang selalu melihat channel petani hidroponik Comal. Nah, ini saya tanam, di bawahnya ada berbagai macam tanaman, karena ini kalau masih masa-masa pembibitan, jadi kita masih punya lahan yang cukup untuk menanam tanaman yang lainnya. Sebenarnya untuk tanaman anggur itu di bawahnya terlalu kosong. Jika kita manfaatkan dengan menanam tanaman stroberi yang seperti saya lakukan saat ini, itu juga bagus. Tapi semua itu terserah pemirsa semua. Nah, ini contohnya. Contohnya seperti ini, tidak ada naungan. Ini hanya saya kasih paranet karena tanaman di bawah adalah tanaman stroberi. Jadi saya memanfaatkan paranet untuk sebagai peneduh agar tidak terlalu panas. Tetapi nanti kalau anggurnya sudah besar,
kita kasih tanaman anggur, ya paraletnya kita lepas. Nah, ini juga tanaman anggur yang saya tanam sama yang dulu pernah saya bagikan, yaitu menggunakan batang pisang. Saya jadikan pupuk dan ini buahnya saya bungkus seperti ini. Bagi teman-teman yang menanam tanaman anggur biasanya akan mengalami jamur atau masalah pada perawatan buah. Banyak sekali masalah. Pertama, ketika kita menanam akan mengalami bagaimana cara sulitnya menanam, tetapi jika menyimak video saya, insya Allah akan mendapatkan informasi yang tepat dan hasilnya juga memuaskan. Nah, ini tanaman anggur ini hanya mendapat sinar matahari beberapa jam saja, tetapi pertumbuhannya juga bagus. Biasanya tanaman kalau ditanam hanya mendapatkan sinar matahari beberapa saja bagus, ini ditanam di dataran tinggi biasanya juga bagus. Ini jenis Jupiter. Nah, ini berbuah, berbunga, dan daunnya juga lebar-lebar karena saya menggunakan sistem yaitu 70% organik dan yang lainnya adalah hanya untuk pendongkrak awal. Setelah itu cukup kita gunakan cara-cara organik, yaitu memanfaatkan limbah-limbah di sekeliling kita. Yang penting cara fermentasinya benar. Bagaimana cara membuat NPK dengan kita fermentasi, yaitu ampas kopi, kulit pisang, dan juga cangkang telur. Jika teman-teman penasaran bisa dibuka video lama saya, di situ juga saya bagikan bagaimana cara membuatnya. Dan jika nggak mau repot, ya seperti kemarin, kita tinggal ambil batang pisang, kita hancurkan dan kita taruh di atas media tanam. Dan jika teman-teman ingin menggunakan kohe kambing, saran saya difermentasi terlebih dahulu. Dan kohe kambing diberikan pada tanaman yang sudah berbatang atau berkayu besar. Karena jika masih kecil itu sangat berisiko sekali. Jika kita ingin memaksakan menggunakan kohe kambing, alangkah baiknya ketika tanaman seperti ini lebih bagus lagi. Nah, kita gunakan seperti ini lebih aman karena tanaman sudah berbatang besar. Tapi kalau masih dalam proses pertumbuhan akar yang masih putih-putih, kita kasih kohe kambing, apalagi kohe kambing tersebut belum kita fermentasi dan kita baru beli di toko pertanian, itu sangat berbahaya sekali. Karena kita tidak tahu persis ini kohe kambing sudah difermentasi atau tidak. Nah, ini bibit-bibit, ada jenis bermacam jenis yang saya kembangkan, dan bagi teman-teman yang berminat silahkan hubungi petani hidroponik Comal. Nanti akan saya bantu untuk pengirimannya. Dan alangkah baiknya jika ingin mendapatkan bibit yang lebih besar, saran saya bagusnya datang sendiri, itu lebih bagus karena kita bisa memilih bibit-bibit yang terbaik dan kondisinya lebih aman. Nah, ini jenis durian yang ingin saya rekomendasikan buat teman-teman. Hasilnya juga bagus, cocok untuk menambah koleksi atau kebun kita. Bagi teman-teman yang ingin memilikinya, silahkan datang langsung atau hubungi WA kami, petani hidroponik Comal, nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Nah, setiap tanaman yang saya pasarkan saya sudah mengetahui hasilnya. Nah, ini contoh hasil tanaman lian yang saya rekomendasikan, ya. Ini sudah berbuah, dan untuk tandan dan kepadatannya serta ukuran buahnya sangat menyenangkan sekali. Bagi teman-teman yang ingin menanam dan mengembangkannya, sangat bagus untuk menambah koleksi atau untuk kita kebunkan. Nah, ini masih menunggu
1,5 bulan hasil buahnya akan lebih maksimal dan pertumbuhan buahnya juga akan semakin besar. Nah, ini ukuran tandan ini bisa 1 kilo per tandan kalau nanti sudah matang sempurna. Maka dari itu saya rekomendasikan buat teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur, dan ini juga ditanam tanpa naungan dan juga ditanam dengan cara 70%, yaitu dengan cara organik. Hanya dibutuhkan NPK sedikit untuk penyeimbang pertumbuhan. Semoga video ini bisa memberi manfaat bagi teman-teman semua. Jika ada tutur kata dan penyampaian saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya manusia biasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video yang akan saya bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.